Ketika kita memikirkan Jepang, kita membayangkan negeri dengan teknologi canggih, budaya yang kaya, wanita-wanita cantik, dan para wibu-wibunya sekarang. Ternyata Jepang juga mempunyai sejarah yang dalam loh. Untuk benar-benar memahami bagaimana Jepang bisa menjadi negara modern pertama di Asia dan terkuat pada Perang Dunia Kedua, kita perlu menelusuri jejak sejarahnya yang panjang dan berliku. Dari masa prasejarah hingga industrialisasi cepat pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. Peradaban Jepang dimulai pada masa prasejarah dengan periode Jomon 14.000 sebelum Masehi hingga 300 sebelum Masehi, yang dikenal dengan tembikar berukir tali yang unik. Masyarakat Jomon adalah pemburu pengumpul yang tinggal di gua-gua dan bangunan semi permanen. Mereka bukan masyarakat yang homogen, melainkan terdiri dari beberapa kelompok dengan asal-usul yang berbeda. Temuan arkeologi menunjukkan bahwa mereka memiliki keahlian tinggi dalam membuat tembikar dan peralatan dari batu. Seiring berjalannya waktu, pada periode Yayoi 300 sebelum Masehi hingga 300 Masehi, Jepang mulai beralih ke pertanian menetap dengan penanaman padi basah, di mana imigran dari daratan Asia, khususnya dari Cina dan Korea, mulai berdatangan. Periode ini juga menyaksikan perkembangan teknologi logam dengan penggunaan alat-alat besi dan perunggu. Perubahan ini membawa dampak besar dalam struktur sosial dan ekonomi, mengarah pada pembentukan desa-desa dan komunitas yang lebih terorganisir. Periode ini juga diikuti dengan periode Kofun, 250 hingga 538 Masehi, atau bisa disebut juga periode Yamato, yang ditandai dengan pembangunan Kofun, tumuli atau gundukan makam besar sebagai tempat peristirahatan bagi para pemimpin dan elit. Pada masa ini, kerajaan Yamato mulai muncul sebagai kekuatan dominan di Jepang Tengah, di wilayah yang sekarang dikenal sebagai Prefektur Nara. Kerajaan Yamato memperkuat kekuasaannya melalui aliansi dan pernikahan dengan klan-klan kuat lainnya, serta melalui kekuatan militer. Pengaruh budaya dan politik dari Cina memainkan peran penting dalam konsolidasi kekuasaan Yamato. Kontak dengan dinasti Han di Cina membawa pengaruh signifikan dalam teknologi, administrasi, dan agama. Dengan mengadopsi sistem penulisan Cina, bangsa Jepang mulai mencatat sejarah mereka sendiri, mengembangkan sistem pemerintahan terpusat, dan memperkenalkan agama Buddhisme yang kelak memainkan peran penting dalam budaya dan politik Jepang. Periode Asuka, 538 hingga 710 Masehi, menandai dimulainya transformasi besar dalam budaya Jepang. Buddhisme diperkenalkan dari Cina dan Korea, membawa serta pengaruh dalam seni, arsitektur, dan filosofi. Pangeran Shotoku memainkan peran penting dalam mempromosikan Buddhisme dan memperkenalkan reformasi administrasi yang berdasarkan model Cina. Pada periode Nara, 710 hingga 794 Masehi, Kaisar wanita Genmei mengeluarkan perintah untuk memindahkan ibu kota ke Heijō-kyo, sekarang Nara. Kota ini dibangun berdasarkan model Chang'an, ibu kota dinasti Tang di Cina, menunjukkan sejauh mana pengaruh Cina pada saat itu. Periode ini juga dikenal dengan penyusunan kronik pertama Jepang, seperti Nihon Shoki dan Kojiki, yang mencatat mitos penciptaan dan sejarah awal negara ini. Periode Heian, 794 hingga 1185 Masehi, melihat perkembangan lebih lanjut dalam seni, sastra, dan budaya istana. Ibu kota dipindahkan ke Heian-kyo, Kyoto, yang menjadi pusat kebudayaan dan politik. Pada masa ini, karya sastra terkenal seperti Genji Monogatari, The Tale of Genji, karya Murasaki Shikibu ditulis menggambarkan kehidupan istana yang rumit dan halus. Kemunculan keshogunan. Namun, perjalanan menuju kemajuan tidak selalu mulus. Periode Kamakura, 1185 hingga 1333, dan Muromachi, 1336 hingga 1573, ditandai oleh konflik internal dan kekuasaan militer. Keshogunan Kamakura didirikan oleh Minamoto no Yoritomo, memperkenalkan sistem feodal di mana para samurai memegang peran penting dalam masyarakat. Samurai dengan kode etik Bushido menjadi tulang punggung kekuasaan militer dan politik di Jepang. Pada periode Muromachi, Ashikaga Shogunate memerintah dari Kyoto, tetapi kekuasaan mereka lemah dan sering diabaikan oleh para daimyo. Perang Onin, 1467 hingga 1477, adalah konflik besar yang memicu periode Sengoku, negara-negara berperang.
di mana Jepang terpecah menjadi wilayah-wilayah yang berperang satu sama lain. Ini adalah masa kekacauan dan ketidakstabilan yang memperlihatkan kekuatan dan kelemahan sistem feodal. Periode Sengoku dan unifikasi. Saat negara terpecah belah dan perang berkecamuk, muncul 3 tokoh besar yang mengubah nasib Jepang: Oda Nobunaga, Toyotomi Hideyoshi, dan Tokugawa Ieyasu. Oda Nobunaga memulai proses penyatuan Jepang dengan menaklukkan banyak daimyo dan memperkenalkan inovasi militer seperti penggunaan senjata api dalam pertempuran. Setelah kematian Nobunaga, Toyotomi Hideyoshi melanjutkan upaya penyatuan dengan cara diplomasi dan kekerasan, mengendalikan seluruh Jepang kecuali Hokkaido. Hideyoshi juga melakukan invasi ke Korea, meski gagal menunjukkan ambisinya untuk memperluas kekuasaan Jepang. Akhirnya, Tokugawa Ieyasu menyelesaikan proses penyatuan dengan kemenangan di pertempuran Sekigahara pada tahun 1600. Kemenangan ini membuka jalan bagi periode Edo yang damai dan stabil selama lebih dari 2 abad. Tokugawa mendirikan Keshogunan Tokugawa dan memindahkan ibu kota ke Edo, mengonsolidasikan kekuasaan di bawah pemerintahan militer yang kuat. Periode Edo, 1603 hingga 1868, di bawah kepemimpinan Keshogunan Tokugawa, adalah masa stabilitas dan isolasi. Kebijakan Sakoku, isolasi nasional, menutup Jepang dari dunia luar, kecuali untuk perdagangan terbatas dengan Belanda dan Cina di Nagasaki. Meski terisolasi, periode ini melihat perkembangan signifikan dalam seni, budaya, dan ekonomi. Pendidikan berkembang dengan munculnya terakoya, sekolah-sekolah lokal, dan literasi menjadi lebih umum. Budaya populer seperti kabuki dan ukiyo-e, cetak kayu, berkembang pesat. Selain itu, sistem feodal yang ketat dengan hierarki sosial yang jelas, serta kebijakan damai yang ketat memastikan bahwa Jepang tetap stabil dan damai selama lebih dari 2 abad. Restorasi Meiji dan modernisasi. Ketika kapal hitam dari Commodore Matthew Perry tiba di Teluk Edo pada tahun 1853, Jepang dihadapkan pada pilihan yang menentukan masa depannya: tetap terisolasi atau membuka diri dan menghadapi tantangan dunia modern. Ancaman dari Barat memaksa Jepang untuk membuka pelabuhannya dan menandatangani Perjanjian Kanagawa pada tahun 1854. Peristiwa ini mengguncang fondasi pemerintahan Keshogunan Tokugawa yang telah memerintah Jepang selama lebih dari 2 abad. Restorasi Meiji pada tahun 1868 menandai akhir Keshogunan Tokugawa dan dimulainya era baru di bawah pemerintahan Kaisar Meiji. Reformasi yang dilakukan tidak hanya sebatas perubahan politik, tetapi juga transformasi sosial, ekonomi, dan militer yang mendalam. Pemerintah Meiji memahami bahwa untuk menghindari nasib yang sama seperti negara-negara Asia lainnya yang dijajah oleh kekuatan Barat, Jepang harus mengadopsi teknologi dan sistem Barat. Oleh karena itu, Jepang mengirim misi-misi besar ke Eropa dan Amerika Serikat, yang dikenal sebagai misi Iwakura, untuk mempelajari sistem pemerintahan, militer, pendidikan, dan industri mereka. Tujuan dari misi ini adalah untuk memahami dan mengadaptasi teknologi serta kebijakan yang telah terbukti sukses di negara-negara Barat. Salah satu reformasi paling signifikan adalah penghapusan sistem feodal dan pengenalan pemerintahan pusat yang kuat. Sistem feodal yang selama ini membagi Jepang menjadi banyak wilayah yang dikuasai oleh daimyo dihapuskan, dan tanah serta kekuasaan mereka dikonsolidasikan di bawah pemerintah pusat. Samurai, yang sebelumnya menjadi kelas militer elit, kehilangan hak istimewanya dan diintegrasikan ke dalam masyarakat sebagai warga negara biasa atau pegawai negeri. Dalam bidang militer, Jepang mengadopsi teknologi dan taktik militer Barat, membangun angkatan bersenjata modern yang terdiri dari Angkatan Darat dan Angkatan Laut Kekaisaran Jepang. Angkatan Darat dilatih dan diperlengkapi berdasarkan model Prusia, sementara Angkatan Laut meniru Angkatan Laut Kerajaan Inggris. Reformasi ini memungkinkan Jepang untuk membangun kekuatan militer yang mampu menyaingi kekuatan Barat. Reformasi ekonomi juga dilakukan dengan mengadopsi kebijakan yang mendukung industrialisasi. Pemerintah mendirikan perusahaan-perusahaan milik negara dalam berbagai sektor, termasuk tekstil, baja, dan galangan kapal, yang kemudian diprivatisasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Infrastruktur modern seperti kereta api, telegraf, dan jalan raya dibangun untuk mendukung industrialisasi dan memfasilitasi perdagangan serta komunikasi. Sistem pendidikan juga mengalami transformasi besar.
Pemerintah Meiji memperkenalkan sistem pendidikan wajib yang berdasarkan model Barat, dengan kurikulum yang mencakup ilmu pengetahuan, teknologi, dan bahasa asing. Universitas-universitas modern didirikan, seperti Universitas Tokyo, untuk menghasilkan tenaga kerja yang terampil dan berpengetahuan luas yang diperlukan untuk mendukung modernisasi negara. Transformasi ini membawa perubahan besar dalam struktur sosial dan ekonomi Jepang. Dari negara feodal yang terisolasi, Jepang berubah menjadi kekuatan industri yang modern dan kompetitif dalam waktu yang relatif singkat. Dalam beberapa dekade, Jepang berhasil mengejar ketertinggalan dengan negara-negara barat dan menegaskan dirinya sebagai kekuatan besar di panggung internasional. Jepang menggabungkan unsur-unsur terbaik dari barat dengan tradisi dan nilai-nilai lokal, menciptakan model pembangunan yang unik dan sukses. Keberhasilan ini menempatkan Jepang sebagai negara pertama di Asia yang berhasil menghindari kolonialisasi dan bahkan menjadi kekuatan kolonial sendiri. Restorasi Meiji adalah titik balik yang menentukan dalam sejarah Jepang, membuka jalan bagi kemajuan dan kekuatan yang membawa Jepang ke puncak kejayaannya pada awal abad ke-20.